Nah, jadi di sesi awal tadi saya mencoba menguraikan, mencoba memaparkan tentang kondisi perempuan hari ini. Artinya kondisi perempuan yang ada di sekitar kita. Nah, jadi dari situ baru kita mencoba untuk melihat kondisi sebelumnya ataupun perspektif sejarah. Sebagaimana tema yang diusung hari ini ya. Jadi tema kita hari ini itu kan dilema dan kegelisahan gender. Nah, perempuan bisa apa? Artinya melihat kondisi hari ini tentu misalnya nih teman-teman yang HMI Wati juga barangkali dilema atau galau karena kumpul-kumpul nggak bisa, mau ngadakan follow up nggak bisa, mau LKK juga nggak bisa. Nah, dilema sehingga kita bisa apa nih? Nah, begitu juga misalnya kegelisahan tentang gender ya. Nah, saya ingin mencoba berbagi pengetahuan ya tentang feminisme dan gender ini. Jadi nah kalau kita bicara misalnya kita melihat realitas hari ini, apakah kondisi perempuan hari ini itu tidak dialami oleh perempuan sebelum-sebelumnya? Minjam istilah ayat tentang puasa ya. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu. Nah, kondisi perempuan hari ini, ketidakadilan, penindasan, pemerasan, dan sebagainya, apakah itu tidak dialami oleh perempuan-perempuan sebelum kita ataupun sebelum hari ini misalnya? Nah, kalau kita mengacu pada diskursus tentang ketidakadilan perempuan, gender dan feminisme, itu kan dia baru muncul di akhir abad ke-20-an kalau nggak salah. Jadi di akhir abad ke-20-an itu baru atau akhir abad 19 ya, baru muncul isu tentang feminisme atau dalam tanda kutip perjuangan penghapusan terhadap ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan. Nah, jadi maka kita bertanya, di mana kesadaran ataupun nalar kritis umat ataupun manusia sebelum abad ke-19 itu? Nah, apakah di masa sebelum munculnya isu gerakan feminisme dan perempuan itu, apakah belum ada atau tidak ada ketidakadilan misalnya? Apakah tidak ada misalnya penindasan terhadap perempuan ataupun yang lain-lain? Nah, jadi kalau kita melihat yang tadi kondisi sekarang, bahwa kondisi ketidakadilan terhadap perempuan, penindasan kemudian dan lain-lain itu, nah itu kan juga dialami oleh perempuan-perempuan sebelumnya, atau bahwa kondisi ketidakadilan itu kan ada penyebabnya, ada faktor yang menyebabkan kenapa ketidakadilan itu terjadi. Jadi perlu kita mengetahui juga apa sebabnya seperti itu sehingga ketidakadilan itu terjadi. Nah, mengetahui itu saya ingin mengajak kita untuk saya menggunakan kerangka ataupun pendekatan epistemologi. Jadi, nah, kenapa sih terjadi ketidakadilan terhadap perempuan? Nah, karena kondisinya darurat, jadi peralatan belajarnya juga ala kadarnya saja. Alhamdulillah saya hanya bisa menyediakan ini. Jadi bagaimana kita
Bahkan kalau kita mengkaji lebih jauh, seperti apa sih persepsi pandangan kita ini tentang perempuan. Karena kalau kita mau mengkaji lebih mendalam, maka ada banyak hal yang harusnya kita diskusikan terkait dengan perempuan ini. Jadi yang pertama, kalau kita ingin mengkaji, kenapa sih kok perempuan selalu terpinggirkan, selalu jadi korban dan sebagainya. Nah, maka kita mencoba melihat konsepsi ketuhanan ataupun pandangan agama tentang perempuan. Karena ada beberapa konsepsi ketuhanan yang memang merendahkan perempuan, dan ada juga beberapa agama ataupun konsepsi ketuhanan yang memang memuliakan perempuan. Nah, kemudian misalnya dari agama, kemudian masyarakat, bagaimana sih konsepsi misalnya lingkungan sekitar ini tentang perempuan. Sampai yang terakhir, kita seperti apa pandangan ataupun konsepsi kita tentang perempuan itu sendiri. Jangan-jangan ketidakadilan gender yang akibat daripada konstruksi sosial itu, nah kita juga termasuk di dalam realitas sosial yang mengkonstruksi ketidakadilan gender itu sendiri. Nah, sehingga pendekatan yang coba saya gunakan ini adalah pandangan dunia. Jadi pandangan dunia ya. Nah, jadi pandangan dunia ini definisinya adalah suatu kesimpulan, penafsiran ataupun pahaman kita terhadap dunia, khususnya dunia keperempuanan. Jadi seperti apa sih kesimpulan kita tentang perempuan? Nah, teman-teman bisa menanyakan nih kepada HMI Iwan atau HMWati, apa sih yang kamu tahu tentang perempuan? Maka tentu akan beraneka ragam pendapat mereka tentang perempuan itu sendiri. Nah, jadi artinya itu adalah hasil pandangan dunia mereka, hasil kesimpulan mereka tentang perempuan. Nah, kesimpulan mereka tentang perempuan itu sendiri nanti akan berakibat pada perlakuan mereka terhadap perempuan. Nah, jadi artinya apa? Ada pandangan dunia, kemudian ideologi. Jadi pandangan dunia ini ada wilayah teoritis, kemudian ideologi ini adalah wilayah praktis. Jadi seperti apa konsepsi teoritisnya tentang perempuan, maka seperti itu pula lah tindakannya, atau dia memperlakukan perempuan itu sendiri. Sehingga salah satu hadis Nabi itu mengatakan bahwa tidak memuliakan perempuan kecuali orang mulia, dan tidak menghinakan perempuan kecuali orang hina. Nah, jadi ada kondisi konsepsi teoritis dan juga praktis. Hal inilah yang nanti akan saya gunakan untuk membaca sejarah gerakan perempuan ataupun sejarah feminisme ataupun sejarah gender ini sendiri. Nah, kalau kita membaca pada sejarah, perjalanan sejarah, bahwa ketidakadilan gender ini muncul abad ke-19 atau 20 ya. Kurang lebih seperti itulah ya. Nah, itu kan kesadaran itu muncul karena mereka menginginkan ataupun mereka hendak memperjuangkan penghapusan terhadap ketidakadilan gender ini sendiri. Meskipun kalau kita mau kritis ya, kadang antara feminisme dengan gender ini sendiri itu beda-beda tipis. Nah, di salah satu buku yang saya baca, dia mendefinisikan begini. Kalau kita bicara tentang gerakan feminisme dalam perspektif barat ataupun Eropa, atau dalam tanda kutip non-muslim,
Nah, bagi mereka feminisme itu adalah suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan. Jadi suatu kesadaran bahwa perempuan ini sedang ditindas dan sedang diperas dalam suatu struktur masyarakat, baik itu di tempat kerjanya maupun di rumah. Nah, jadi kesadaran akan adanya penindasan dan pemerasan terhadap perempuan oleh suatu kelompok masyarakat, baik di tempat kerja maupun di rumah atau di lingkungan keluarga. Nah, serta ada tindakan sadar oleh perempuan dan laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. Jadi mereka melihat hasil kesimpulan mereka terhadap kondisi perempuan atau pandangan dunia mereka terhadap perempuan saat itu, bahwa perempuan ini sedang ditindas dan sedang diperas tenaganya, baik di tempat kerja maupun di rumah. Kalau di rumah itu barangkali yang seringkali ungkapan ataupun candaan yang seringkali kita dapatkan, bahwa perempuan itu tidak usah tinggi-tinggi lah pendidikannya. Karena apa? Karena perempuan itu tempatnya ada 4 ya. Di sumur, di dapur, di kasur, dan juga di kubur. Kalau sebelumnya cuma 3, saya nambah lagi 1, 4 di kubur. Jadi ada anggapan seperti itu. Jadi melihat kondisi realitas yang seperti itu, maka muncul kesadaran untuk memperbaikinya atau untuk mengubah keadaan tersebut, baik dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki. Itu feminisme. Kalau gender itu kesadaran akan ketidakadilan gender. Nah, sehingga penting untuk kita bedakan bahwa di gender ini nanti ada 2, ada perbedaan gender dan ketidakadilan gender. Nah, rata-rata para pejuang feminisme ataupun aktivis gender itu mereka mengatakan bahwa fakta sejarah menunjukkan bahwa perbedaan gender itu menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan dan ketidaksetaraan terhadap gender. Nah, tapi benarkah fakta sejarah itu demikian? Nah, jadi itu 2 pendapat tentang feminisme dan juga gender. Jadi sekali lagi, feminisme itu suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan. Nah, kalau gender kesadaran itu ketidakadilannya terhadap gendernya. Artinya apa? Kesadaran akan ketidakadilan terhadap konstruksi sosial. Nah, sehingga seringkali saya bertanya terhadap HMI Wati, jika gender itu adalah jenis kelamin ataupun konstruksi sosial yang diberikan, lantas kita bertanya siapa kelompok sosial yang dimaksud di situ? Karena jangan-jangan kita juga termasuk di dalam bagian yang mengkonstruksi itu. Nah, jadi itu 2 definisi itu ya, feminisme dan juga gender. Sehingga dalam perjalanannya itu, feminisme itu muncul beberapa varian-varian. Yang pertama barangkali misalnya ada feminis liberal, kemudian ada feminis marxis, ada feminis radikal, kemudian ada feminis sosialis. Nah, itu kelompok-kelompok feminis awal. Nah, feminis liberal ini mereka menganggap bahwa manusia diciptakan ataupun perempuan diciptakan dengan hak-hak yang sama dengan laki-laki, mempunyai peluang ataupun kesempatan yang sama. Nah, hanya saja hak untuk mengembangkan potensi ataupun peluang ataupun bahasa kalau NDP 2 ya ataupun perspektif Islam, bagi feminis liberal bahwa manusia ini perempuan laki-laki diberi dari lahir itu sudah diberikan fitrah yang sama. Cuma dalam aktualisasi potensi ataupun fitrah itu, nah
tidak diberikan ruang kepada perempuan untuk mengaktualisasikan fitrahnya. Nah, kenapa? Karena kecenderungan patriarki, sehingga rata-rata nih umumnya feminisme mau aliran apapun itu hancurkan patriarki, musnahkan patriarki. Jadi seperti itulah jargonnya. Nah, jadi itu feminis liberal. Nah, sederhananya mereka punya struktur perjuangan itu, ada perempuan yang sadar terhadap ketidakadilan, penindasan, pemerasan itu. Kesadaran itu menuntut dia untuk berjuang sampai mendapatkan kesetaraan. Nah, kenapa? Karena tidak semua perempuan meskipun ditindas, diperas tenaganya, tidak sadar kalau mereka sedang diperas dan juga ditindas. Sehingga ketidaksadaran itu membuat mereka tidak berjuang untuk mendapatkan kesetaraan. Nah, itu feminis liberal. Nah, kalau feminis Marxis, mereka menganggap bahwa sebagaimana teori Marx pada umumnya, bahwa ketidakadilan itu dipengaruhi oleh struktur sosial, ekonomi, politik, dan sosial ekonomi politik. Nah, itu menurut Marxis. Artinya apa? Perempuan ini kerja untuk hidup. Kalau perempuan nggak kerja, nggak hidup. Sehingga apa? Selama ini hanya laki-laki yang bekerja untuk menghidupkan perempuan. Nah, inilah yang nanti kalau teman-teman ataupun yang sudah baca bukunya Mansur Faki itu analisis gender ya kalau nggak salah ya. Jadi mencoba memberikan suatu konstruksi bahwa perempuan ini harus keluar dari rumah untuk bekerja. Ketika perempuan keluar dari rumah untuk bekerja, memperjuangkan hak kesetaraan dengan laki-laki, sistem kapitalis mengatakan bahwa Anda boleh bekerja tapi upahnya berbeda. Kenapa? Karena Anda punya gender yang berbeda itu. Konstruksi ada lemah lembut lah dan sebagainya. Ada urusan nanti masalah mengandung, menyusui, and the gang. Seperti itu. Nah, begitu juga misalnya ada aliran feminis radikal. Nah, jadi mereka menganggap bahwa pembagian kerja ini berdasarkan jenis kelamin, seks ya, perempuan dan laki-laki. Nah, sehingga feminis radikal ini mereka sampai pada perjuangan radikal seksual sampai pada menjadi feminis lesbian. Jadi itu agak ekstrim lah ya, namanya juga radikal. Nah, umumnya feminis radikal ini mereka itu krisis kasih sayang atau krisis cinta. Nah, ini barangkali nih Haimiwati perlu tularkan ini. Begitu juga misalnya nanti ada feminis sosialis ya. Kalau feminis sosialis ini secara teori itu dia merupakan kombinasi antara Marxis dan liberal. Jadi dia mencoba merevisi dua teori di awal. Nah, dari situ baru nanti kemudian beberapa aliran-aliran feminis lainnya yang mereka mengatakan bahwa ketidakadilan gender itu bukan hanya karena konstruksi sosial, artinya bukan dari luar, tapi ada faktor-faktor di dalam diri manusia atau dalam diri perempuan dan laki-laki yang membuat terjadinya ketidakadilan gender itu. Nah, itu nanti muncul teori fungsional, kemudian psikoanalisis, teori konflik, kemudian sosial biologis. Nah, ini kalau teman-teman sudah LK2, LKK, kalau dapat teori-teori perubahan sosial, itu bisa menjadi psikoanalisis untuk membaca ini. Meskipun kadang-kadang kalau pengalaman saya Master of Training, LK2 itu elaborasi teori perubahan sosial hanya pada perubahan sosial lain saja. Jarang sekali pemateri teori perubahan sosial itu mengaitkan perubahan sosial yang memang dibawa oleh perempuan. Nah, jadi seperti itu. Rata-rata semua gerakan feminisme barat itu satu, hancurkan patriarki deh. Nah, kenapa demikian? Bencinya sekali terhadap sistem patriarki. Pokoknya ideologi patriarki itu negatif, jelek. Nah, benarkah demikian? Meskipun dalam sejarah gerakan itu sendiri, di tahun akhir 90-an itu, para pejuang feminis awal yang sudah mendapatkan kesetaraannya mereka, itu mulai goyang. Artinya apa?
hal-hal yang privasi yang harusnya dia dapatkan itu sudah tidak didapatkan lagi sehingga dia bingung. Jadi ada salah satu tokoh, Susan Gordon ya. Jadi dia merasa terkhianati. Jadi apa yang dia perjuangkan selama ini justru bukan untuk melindungi dirinya sebagai perempuan, tapi justru membuat dia semakin teralienasi sebagai perempuan. Nah, jadi itu feminis dalam perspektif Barat. Nah, itu yang lucunya kalau kita di HMI Wati kita ngomong muslimah berkualitas insan cita, referensinya Barat ansih. Sangat jarang sekali kita mencoba untuk berkenalan dengan gerakan muslim ataupun feminis Islam. Bahkan di kalangan feminis Islam sendiri pun rata-rata secara basis teori yang mereka bangun itu tidak lepas daripada teori-teori sebelumnya itu. Nah, terkecuali misalnya ada feminis di dalam Islam yang dimaknai feminim itu sendiri adalah kelembutan. Nah, itu berarti pandangannya beda lagi ya. Karena misalnya kalau kita baca dari buku-buku ya, selain Fatimah Mernissi kemudian dan lain-lain, kemudian misalnya ada lagi tokoh yang barangkali teman-teman juga akrab, itu ada Ali Asgar Engineer, atau yang berikut misalnya ada Ayatullah Murtada Mutahari, kemudian ada Jawadi Amuli dan lain-lain lah ya. Nah, beberapa ulama-ulama atau para pemikir-pemikir muslim yang memang konsentrasinya di isu perempuan ataupun gender. Ataupun misalnya kalau Indonesia mungkin Mansur Fakih tetap jadi rujukan kita. Atau tergantung pendapatnya teman-teman semuanya. Nah, jadi di antara sekian banyak teori-teori tadi itu, satu hal yang pasti bahwa umumnya latar belakang munculnya teori itu satu, karena mereka berdasarkan hasil kesimpulan ataupun penafsirannya terhadap kondisi sosial masyarakat atau wabil khusus kondisi keperempuanan. Kemudian juga mereka mendasarkan itu pada hasil penafsiran ataupun kesimpulan mereka tentang manusia. Nah, artinya apa? Ada anasir-anasir ataupun ada irisan-irisan pandangan dunia di dalam pemikiran mereka itu. Nah, sehingga hal itu perlu kita lanjutkan bahwa kalau misalnya ada pandangan dunia, ada hasil kesimpulan mereka terhadap perempuan, maka kita perlu bertanya nih, bagaimana mereka bisa sampai pada kesimpulan seperti itu? Karena kita juga menghadapi realitas yang sama. Kita menghadapi realitas yang sama yang memang melihat bahwa ada penindasan, ada pemerasan, ada kekerasan dan sebagainya. Nah, tapi kok kesimpulan kita berbeda. Nah, sama-sama melihat realitas ataupun fenomena yang sama, tapi kok kesimpulan kita berbeda. Itulah yang menarik. Perempuan bisa apa? Barangkali bisa melakukan suatu analisis epistemologi atau analisis pengetahuan, kenapa sih bisa muncul teori-teori seperti itu. Nah, itu ya sesi kedua tentang sejarah gerakan feminisme serta bahwa ada kata kuncinya adalah ada pandangan dunia, dan pandangan dunia itu nanti akan melahirkan ideologi ataupun sistem pemikiran yang berbeda-beda sehingga memunculkan aliran yang berbeda-beda. Karena kalau misalnya psikoanalisis, teori konflik dan lain-lain itu kecenderungan ketokohan. Ini tokoh siapa yang akan menjadi pelopor pembicaranya seperti itu. Nah, jadi itu sesi kedua. Nah, sesi ketiganya, atau mau tanya jawab dulu nih. Nanti sesi ketiga ini saya ingin mencoba menyampaikan feminisme dalam perspektif muslim, ataupun kita ingin mencoba melihat feminisme ini dalam
perspektif yang berbeda. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, kita bisa diskusi terlebih dahulu. Oke, Saya gimana kawan-kawan kembalikan yang ke lain, ada moderator. yang mau bertanya atau mungkin ada tambahan dan sanggahan? Kalau nggak ada, kita coba lanjut dulu, baru nanti kita buka sesi panel pertanyaan. Gimana? Nggak ada yang nyaut bang, dilanjut aja dulu kali ya. Jangan pada tidur mereka. Gimana teman-teman, ada yang mau bertanya atau ada sanggahan atau tambahan, boleh silahkan. Sebelum kita lanjut ke sesi ketiga. Ada ini, wih saya. Selamat bergabung Yunda Fikria, senior dari Ciputat. Nanti dia bisa menambahkan tersendiri.